Tribun Sulbar kembali menyapa Anda dalam program Sulbar Today edisi 6 Oktober 2021. Bersama saya Nur Hadi. Update informasi dan kejadian menarik dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Barat akan terus kami sajikan kepada Tribuners dimanapun berada. Tentunya melalui channel YouTube Tribun Sulbar Official dan Facebook tribunsulbar.com. Kita mulai dari Kabupaten Majene. 5 desa di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene terisolir akibat tanah longsor yang menutupi jalan poros Talutambung Urekan. Kondisi ini disebabkan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Majene pada Senin 5 Oktober 2021. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Habluddin dari Kabupaten Majene. Halo Hablu. Halo. Iya. Hablu sudah dapat mendengar suara kami dari studio? Ya, Hadi. Ya. Hablu bisa dilaporkan kepada Tribuners bahwa seperti apa kondisi 5 desa yang terisolir di Kecamatan Ulumanda ini? Berapa kepala keluarga yang terdampak akibat kondisi ini? Ya, dapat saya laporkan bahwa di salah satu kecamatan di Majene, yakni Kecamatan Ulumanda, merupakan ada 5 desa di Kecamatan Ulumanda ini masih terisolir sampai hari ini. Sudah memasuki hari kedua pasca longsor mengguncang di jalan menuju 5 desa ini. Ya. Sampai saat ini belum bisa diakses dan alat berat pun belum bisa masuk untuk menyisir jalan yang tergerus longsor ini. Demikian Nur Hadi. Ada berapa kakak yang terdampak di sana, Hablu? Bisa dilaporkan kepada Ya, betul sekali Nur Hadi. Untuk warga yang berada di 5 desa ini, menurut informasi yang kami dapatkan dari Camat Ulumanda, Muhammad Arif mengatakan bahwa ada sekitar 99.000 kakak yang berada di 5 desa ini. Selama 2 hari ini yang masih terisolir belum diakses, dan menurut Camat Ulumanda Muhammad Arif ini mengatakan bahwa selama 2 hari ini alhamdulillah masih kebutuhan bahan pokok masyarakat di 5 desa ini masih terpenuhi. Namun dia khawatir jika terisolir selama 1 minggu akan kehabisan bahan pokok di 5 desa ini. Demikian Nur Hadi. Lalu seperti apa upaya pemerintah untuk membuka kembali akses yang terputus ini, Hablu? Ya, saat ini pemerintah dari Kecamatan Ulumanda sendiri sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Kabupaten Mamuju maupun Dinas PUPR Provinsi, yang merupakan jalan Ulumanda ini masuk wilayah jalan provinsi, yang sudah di mana alat berat eskavator akan segera diambil di PU di Kabupaten Majene. Namun masih terkendala dengan adanya kejadian di Ulumanda, di Malunda kemarin, sehingga mobil Troton yang akan menjemput eskavator ini masih terhalang di situ. Namun dari informasi yang kami dapatkan hari ini sudah bisa dilewati, dan insya Allah menurut Camat Ulumanda ini bahwa hari ini eskavator ini sudah mau ke lokasi longsoran yang ada di Ulumanda, dan berharap longsoran yang berada di Ulumanda ini bisa diperbaiki dan bisa dilalui oleh pemerintah untuk membantu daerah yang terisolir ini. Dapat saya informasikan juga bahwa di 5 desa ini sampai saat ini aliran listrik padam selama 2 hari ini selama longsor
ataupun masih terisolir. Demikian Nur Hadi. Oke, baik, terima kasih atas laporannya rekan kami Habluddin dari Kabupaten Majene. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Kita beralih ke Kabupaten Mamuju. Warga di lingkungan Korongana Jalan Abdul Malik Patana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju menanam pisang di tengah jalan. Akibat kekesalan mereka, setiap hujan deras lokasi tersebut menjadi langganan banjir. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Abdul Rahman dari Mamuju. Halo rekan Rahman. Halo Rahman. Halo. Ya, Rahman, seperti apa kondisi terkini di Jalan Abdul Malik Patana Endeng ini? Kenapa sampai warga melakukan penanaman pohon dalam jalan yang merupakan jalan menuju kantor Gubernur Sulawesi Barat? Jadi baik, saya akan laporkan terkait dengan kondisi saat ini di Jalan Abdul Malik Patana Endeng, tepatnya di lingkungan Korongana, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, bahwa alasan dari warga menanam pohon pisang di tengah jalan ini lantaran jalan tersebut beberapa bulan terakhir tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dan juga jalan tersebut dari keterangan warga sering sekali terjadi sering sekali warga terjatuh di jalan tersebut, sehingga inisiatif warga di sana ini langsung melakukan tanam pohon pisang di tengah jalan, sehingga sebagai pertanda juga agar supaya lubang yang ada di jalan ini itu dihindari oleh bagi pengendara yang melintas. Seperti itu Nur Hadi. Baik Rahman, Halo. ini kan terkait pelayanan publik Rahman. Apakah sudah ada langkah pemerintah setempat untuk mengatasi genangan air yang terjadi setiap kali hujan deras di Korongana ini? Jadi dari informasi yang kami himpun di lapangan, pemerintah Kecamatan Simboro dalam hal ini Camat Abdul Syahid Pantoy mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengajuan untuk mendorong perbaikan jalan di Abdul Malik Patana Endeng ini. Namun ia mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, karena ia mengatakan jalan tersebut adalah jalan nasional yang memang bertanggung jawab adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Seperti itu Nur Hadi. Oke, baik Rahman. Terima kasih atas laporannya dari Kabupaten Mamuju. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Tribuners, jangan kemana-mana. Penemuan orok bayi yang menggegerkan warga lingkungan Padang Pangak, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju akan kami sajikan usai jeda berikut ini.
Terima kasih tetap menyaksikan Sulbar Today. Warga lingkungan Padampanga, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju digegerkan dengan penemuan orok bayi di sebuah kebun warga. Orok bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Jumali. Orok bayi ini dibungkus dengan kain putih dan diikat di bagian tangan dan kaki. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Fahrun Ramli dari Kabupaten Mamuju. Halo Fahrun. Ya, Nur Hadi. Fahrun, bisa dilaporkan kepada Tribuners bagaimana kronologi penemuan orok bayi di lingkungan Padampanga ini yang sempat menggegerkan warga setempat? Ya, betul sekali. Penemuan orok bayi tersebut berlangsung pada pukul 17.30 menjelang salat maghrib di hari Selasa tanggal 5 bulan 10 2021, di mana salah seorang warga yang hendak ke kebun untuk mengamankan hewan ternak sapinya melihat satu gumpalan atau gumpalan tanah, gundukan tanah yang berada di lokasi tepat di tengah kebunnya. Lantas warga Jumali tersebut penasaran dengan hal tersebut. Lalu dia memanggil warga lain yang bernama Samsul. Satu kali warga lingkungan Panga ini menemukan kain yang terbungkus kain kafan putih, dan curiga. Ia pun melaporkan hal itu ke Bribka LKM selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Karema. Setelah Babin Kamtibmas Kelurahan Karema tiba di lokasi dan bersama warga lainnya, ia pun menggali dan membuka bungkusan kain kafan itu dan ditemukan ternyata orok bayi yang sudah tidak bernyawa lagi. Seperti itu, Nur Hadi. Fahrun, bagaimana tindakan kepolisian atas penemuan orok bayi ini? Betul sekali, pada malam itu orok bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulbar untuk keperluan autopsi, dan adapun hasil autopsi bahwa ternyata usia orok bayi tersebut berusia 6 bulan dan baru dikubur sore dikubur, dan maghribnya juga ditemukan oleh warga, berusia 6 bulan dan orok bayi itu berjenis kelamin perempuan. Serta hasil autopsi tak ada ditemukan tindak kekerasan pada orok bayi tersebut, namun kaki dan tangannya terikat oleh balutan kafan dan tali pusarnya telah tergunting rapi baru dikuburkan. Seperti itu, Nur Hadi. Fahrun, lalu seperti apa hasil otopsi itu? Apakah orok bayi ini hasil aborsi atau keguguran warga? Dari hasil otopsi itu, Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Pandu Arif Setiawan itu melakukan penyelidikan terhadap motif pelaku mengubur orok bayi tersebut, namun belum ditemukan siapa pelaku dan apa motifnya. Namun Fahrun, rekan Fahrun bisa dilepas headsetnya saja karena suara terganggu. ya, Nur Hadi. Ya, lanjut. Polresta Mamuju yaitu AKP Pandu Arif Setiawan, Kasat Reskrim menyelidiki apa motif dibalik penguburan orok bayi tersebut. Dia belum dapat menyimpulkan siapa pelaku dan apa motifnya, namun dari hasil autopsi itu dia menyimpulkan bahwa ini adalah hasil aborsi dari pelaku. Namun pelaku sampai saat ini belum ditemukan. Seperti itu, Nur Hadi. Apa ciri-cirinya dalam penemuan orok bayi ini, Fahrun, sehingga disimpulkan untuk sementara bahwa ini adalah hasil aborsi? Iya, betul sekali, hasil aborsi itu ditemukannya tali pusar bayi tersebut itu tergunting rapi, dan itu dilakukan oleh pihak kesehatan, serta bingkisan kain kafannya juga itu rapi, dan itu dilakukan oleh pihak kesehatan menurut penyelidikan Kasat Reskrim Polresta Mamuju. Seperti itu, Pak. Terakhir mungkin
Pak Harun, seperti apa tanggapan warga setempat dengan penemuan orok bayi ini? Ya, betul sekali. Warga Padangpanga juga mengaku kaget atas hal itu karena hal itu baru pertama kali terjadi di lingkungan Padangpanga, Kelurahan Karema, Mamuju. Warga setempat mengaku bahwa tak ada satupun warga Padangpanga yang senekat itu atau serela itu mengubur orok bayinya secara tak wajar di kebun warga. Dia mengaku bahwa tidak ada warga di lingkungan Padangpanga yang bernekat melakukan hal seperti itu. Ia pun berharap agar polisi segera mengungkap siapa di balik pelaku ini dan apa motifnya. Seperti itu, tadi. Oke. Baik, terima kasih atas laporannya rekan kami Pak Harun Ramli dari Kabupaten Mamuju. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik, Tribuners, demikian Sulbar Today edisi 6 Oktober 2021. Saya Nur Hadi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.